few moments later. Holland Bakery adalah merek dagang terdaftar terutama untuk produk bakery dan pastry dari PT Mustika Cita Rasa yang berkedudukan di Jakarta. Holland Bakery merupakan salah satu perusahaan pelopor untuk usaha bakery Indonesia. Saat ini, Holland Bakery merupakan salah satu perusahaan terbesar di industri ini. Holland Bakery menawarkan berbagai macam produk, di antaranya fashion dan klasik. Sandwich, kue kering, makanan ringan tradisional, bika ambon, pisang goreng, lapisan kulit versi kaya, dan juga selai premium. Nah, sebagai salah satu pemegang lisensi karakter Disney, Holland Bakery menawarkan jenis kue dengan berbagai model Disney dan karakter. Holland Bakery juga menawarkan berbagai model ulang tahun dan pernikahan, karena hampir semua produk roti dapat dengan mudah ditemukan di setiap toko. Holland Bakery sering disebut sebagai one-stop bakery belanja. Di sini ada seiring dengan perkembangan teknologi di era modern saat ini, segala sesuatu diatur secara teknologi. Usaha manusia untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi sangat mendukung proses kerja yang awalnya memerlukan waktu yang relatif lama menjadi relatif lebih singkat, dengan hasil yang lebih memuaskan. Walaupun dengan teknologi yang modern, pengeluaran operasional menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, sehingga pengetahuan merupakan sesuatu yang penting untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pengelolaan sistem informasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini yang dilakukan oleh Holland Bakery untuk tetap beroperasi secara efektif dan efisien, yaitu salah satunya dengan sistem informasi akuntansi yang meliputi siklus-siklus dan sistem akuntansi lainnya. Selanjutnya terdapat diagram konteks buku besar dan pelaporan. Proses pencatatan dan pembuatan pelaporan di Holland Bakery masih dilakukan secara manual. Dari siklus pendapatan atau semua cabang Holland Bakery akan melakukan pencatatan produk yang terjual secara manual. Catatan penjualan produk tersebut akan dikirim setiap hari setiap akhir jam kerja ke pusat Holland Bakery. Catatan penjualan diberikan kepada bagian sistem buku besar atau bagian akuntansi dan keuangan dan akan dilakukan pembaharuan buku besar yang sebagai transaksi penerimaan kas. Catatan tersebut pada bagian produksi akan digunakan untuk melakukan pemesanan bahan baku untuk produk yang akan diproduksi keesokan harinya dengan mengeluarkan perintah pembelian kepada bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran akan melakukan purchase order dan memperbarui buku besar dengan transaksi pengeluaran kas. Setelah barang yang diproduksi selesai, bagian produksi akan memberikan laporan ke bagian biaya atau keuangan untuk menentukan HPP. Siklus SDM atau penggajian akan memberikan beban gaji untuk produk yang telah selesai dan memberikan pembaharuan buku besar atas beban gaji dan upah, dan mengkreditkan hutang gaji dan mendebitkan hutang gaji pada kas pada akhir bulan atau saat pembayaran gaji. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah selesai akan dilakukan untuk keperluan eksternal seperti pemerintah, kreditor atau supplier, dan laporan keuangan juga dikirimkan ke bagian manajer untuk kebutuhan pengembangan dan perbaikan usaha. Kemudian terdapat flowchart pada siklus buku besar dan pelaporan. Proses dimulai pada bagian kasir melakukan penyiapan bukti transaksi dan dihasilkan bukti transaksi sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama disimpan sebagai arsip berdasarkan tanggal, sedangkan rangkap yang kedua dikirimkan ke bagian accounting. Pada bagian accounting, bukti transaksi atau dokumen tersebut kemudian dilakukan proses pembukuan guna membuat jurnal umum yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Setelah mencatat semua transaksi di jurnal, kemudian dilakukan pembuatan neraca saldo dan dihasilkan kertas kerja. Dari kertas kerja tersebut kemudian dianalisis dan dibuat ayat jurnal penyelesaiannya dan dihasilkan neraca saldo disesuaikan yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan, dan dihasilkan lembar laporan keuangan sebanyak 2 lembar. Lembar yang pertama disimpan sebagai arsip. Jika sewaktu-waktu datanya tersebut diminta untuk cadangan, data tersebut disimpan menurut tanggal, dan lembar yang kedua kemudian dikirimkan ke bagian manajer untuk dilakukan persetujuan. Nah, pada bagian manajer, laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa dan dilakukan persetujuan. Jika laporan tersebut tidak disetujui, maka akan kembali ke laporan keuangan awal dari accounting. Jika laporan tersebut disetujui, maka akan dilakukan pembuatan laporan penutupan yang akan menjadi laporan dalam penutupan akhir bulan.